Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau, yaitu kitab Al-Adabul Mufrad. Dan pembahasan malam hari ini sebenarnya masih akan melanjutkan bab yang sebelumnya, yaitu babun yabarru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab berbakti kepada kedua orang tua selama itu bukan sebuah kemaksiatan. Sebenarnya kita sudah pernah membahas bab ini jamaah sekalian. Ada 3 buah hadis disebutkan, yaitu hadis yang pertama adalah hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian hadis yang kedua adalah hadisnya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dan ini juga hadis yang sudah disebutkan sebelumnya pada beberapa bab sebelumnya. Kemudian hadis yang ketiga juga hadis dari Abdullah bin Amr, juga ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Jadi hadis yang kedua dengan hadis yang ketiga ini kita pernah bahas. Ya, mungkin untuk mengingatkan kita semua, kita baca secara cepat. Hadis yang kedua, Abdullah bin Amr mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, suatu hari datang seseorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah dan berkata, ji'tu ubayyuka alal hijrah. Orang ini mengatakan, saya datang kepadamu untuk berbaiat melakukan ibadah hijrah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, dan saya meninggalkan kedua orang tua saya itu dalam keadaan menangis. Qala, maka Nabi SAW bersabda, irji ilaihima, kembali kepada kedua ibu bapakmu, fa'adhikhuma kama abkaitahuma, kemudian buatlah kedua ibu bapakmu tertawa sebagaimana kamu telah membuat keduanya menangis. Ini hadis yang pernah kita sudah sempat bahas jamaah sekalian, di mana Nabi SAW memerintahkan sahabat ini untuk kembali kepada ibu dan bapaknya, pulang ke rumahnya dan membuat kedua orang tuanya tertawa karena telah membuat keduanya menangis. Padahal yang dijadikan bandingan ibadah di sini adalah ibadah hijrah, dan kita tahu hijrah itu adalah salah satu di antara perintah Allah kepada Rasulullah dan para sahabat di masa tersebut, dan dia adalah salah satu di antara ibadah yang paling besar pahalanya, keutamaannya di sisi Allah. Namun tidak ada yang bisa mengalahkan daripada birrul walidain, berbakti kepada ibu dan bapak. Kemudian hadis yang ketiga, hadis yang sahih dari Abdullah bin Amr, qala, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad. Datang seorang pemuda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan dirinya untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ahayyun walidaka, apakah ibu bapakmu masih hidup? Faqala na'am. Orang itu mengatakan iya, masih hidup. Faqala, maka Nabi mengatakan, fafihima fajahid, kalau begitu berjihadlah pada kedua orang tuamu. Artinya berbaktilah kepada ibu dan bapakmu
karena dengan membuat kedua orang tuamu ridha itu sesungguhnya adalah bagian daripada jihadmu juga. Dan ini kita pernah bahas panjang lebar jamaah sekalian tentang perbandingan antara birrul walidain yang merupakan fardu ain bagi setiap anak dibandingkan dengan berjihad yang merupakan fardu kifayah sebenarnya hukum asalnya, kecuali pada beberapa kondisi dan beberapa keadaan. Jadi beberapa keadaan jihad itu yang tadinya hukum asalnya adalah fardu kifayah, kalau sudah ada beberapa umat Islam yang memiliki kemampuan untuk berjihad dan itu dianggap sudah cukup, maka jatuh kewajibannya dari umat Islam yang lainnya. Kecuali beberapa keadaan seperti yang pernah kita sebutkan, di mana fardu kifayahnya jihad itu bisa berubah menjadi fardu ain sesuai dengan kondisi dan keadaan. Nah, tersisa satu hadis jamaah sekalian, ini hadis yang kemarin kita sudah sempat sepotong dari hadis ini kita baca, dan karena terbatas oleh waktu sehingga kita tidak bisa sempurnakan. Padahal dalam hadis ini meskipun sebenarnya hanya ada satu pembahasan sebenarnya yang diinginkan di dalam hadis ini, namun ini adalah salah satu di antara metode yang digunakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala, dan bukan metode yang biasa digunakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Jadi kalau Imam Bukhari itu jamaah sekalian, khususnya kalau di dalam Sahih Bukhari, maka beliau itu hanya menyebutkan mana dari hadis Nabi SAW yang menjadi syahidnya atau yang menjadi bukti pembahasannya atau penguatnya, dalil pembahasan. Makanya beliau terkadang memotong-motong satu hadis yang panjang, dipotong-potong menjadi beberapa hadis dan disebarkan ke dalam beberapa pembahasan. Jadi ada satu hadis yang membahas banyak pembahasan. Contoh dalam hadis ini misalnya, ini menjelaskan beberapa pembahasan di dalamnya, maka dipotong-potong oleh Imam Bukhari dan disebarkan ke dalam beberapa bab yang berkaitan. Namun berbeda dengan Imam Muslim rahimahullah ta'ala, itu dalam kitab Sahih beliau jamaah sekalian, beliau itu menyebutkan hadis itu sardan, atau beliau menyebutkan matan hadis itu secara sempurna, dan beliau tidak memotong-motong hadis. Nah, makanya menurut sebagian ulama kitab Sahih Muslim itu lebih bagus dari Sahih Bukhari, atau lebih kuat dari Sahih Bukhari. Namun kuatnya Sahih Muslim dari Sahih Bukhari itu dari sisi jaudatut tartib, dari sisi penyusunan hadis-hadisnya. Bahwa kalau dilihat dari penyusunan hadis-hadisnya dan penyebutan hadis-hadisnya, maka Sahih Muslim lebih bagus. Karena kalau kita mencari satu hadis jamaah sekalian, kita langsung temukan hadis itu sempurna. Nah, berbeda dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari menyebutkan satu hadis itu hanya potongan-potongan hadisnya saja, ya, dalam beberapa tempat. Adapun Imam Muslim, maka beliau sebutkan, meskipun sebenarnya tidak ada pembahasan atau ada pembahasan yang lainnya dari hadis itu dan tidak masuk secara langsung dalam bab yang disebutkan, tapi itulah manhaj yang digunakan oleh Imam Muslim, dan manhaj yang sama ini digunakan oleh Imam Bukhari dalam pembahasan kitab beliau ini. Di mana sebenarnya pembahasan yang ingin diambil di sini adalah kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada ibu dan bapaknya selama itu bukan kemaksiatan, tapi dimasukkan juga di dalamnya beberapa potongan-potongan nasihat-nasihat dan wasiat-wasiat Nabi SAW kepada sahabat yang mulia, yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini jamaah sekalian dikatakan, dan ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Nah, kalau dikatakan hasan li ghairihi, itu berarti sebenarnya ini adalah hadis yang lemah. Ini adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi diriwayatkan dari banyak riwayat atau dari beberapa riwayat hadis, sehingga hadis yang tadinya itu lemah karena ada riwayat-riwayat yang menguatkannya, maka dia menjadi hadis yang bisa dikuatkan sehingga dia naik statusnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, di sini dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in." Ya, Abu Darda mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada saya dengan 9 wasiat. Dan
perlu kita garis bawahi bahwa wasiatnya Nabi SAW itu berarti adalah sebuah kewajiban bagi sahabat tersebut. Ya, itu adalah sebuah kewajiban. Meskipun ulama kita beda pendapat dalam masalah ini jamaah sekalian. Sebagian ulama melihat bahwa kalau Nabi itu berwasiat kepada salah seorang sahabat, maka di antara ulama mengatakan bahwa itu adalah wasiat yang hukumnya wajib bagi sahabat itu saja. Contoh dalam hadis ini, itu berarti 9 wasiatnya Nabi ini jamaah sekalian itu hukumnya wajib dilakukan, dikerjakan oleh Abu Darda. Karena namanya wasiat itu hukumnya wajib selama bisa dikerjakan. Ya, wasiat itu jamaah sekalian adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia. Itu hukum asalnya. Ketika ditanya apa itu wasiat, maka wasiat adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh seseorang sebelum dia meninggal dunia. Nah, sebagian ulama juga mengatakan bahwa wasiat, kalau Nabi berwasiat kepada salah seorang sahabat, maka diambil keumumannya bahwa wasiat itu bukan hanya ditujukan kepada sahabat itu saja, tapi juga kepada umat Nabi SAW. Hanya saja ulama beda pendapat, apakah ini wajib hukumnya atau tidak. Di situ ulama kita berbeda pendapat. Nah, di sini jamaah sekalian, Abu Darda mengatakan Rasulullah telah berwasiat kepada saya dengan 9 buah wasiat. Wasiat yang pertama ini pernah kita bahas, yaitu beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, la tusyrik billahi syai'an, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa in qutti'ta aw hurritta, meskipun kamu dipotong-potong atau dibakar hidup-hidup. Ini kata Nabi SAW. Ini wasiat yang pertama jamaah sekalian, wasiat yang paling pertama dan wasiat yang paling utama, bahkan dia adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah dan tidak melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, maksudnya para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia. Makanya itu Nabi dalam hadis yang lainnya, hadis Mu'ad bin Jabal, Nabi SAW bertanya kepada Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Kamu tahu apa itu haknya Allah atas hamba-hambanya? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Mu'ad bin Jabal mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Nabi bersabda, engkau beribadah kepada Allah dan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu pun kepadanya. Nah, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa in qutti'ta aw hurritta, ya meskipun kamu harus dipotong-potong atau dibakar hidup-hidup. Persoalan dipotong-potongnya seseorang jamaah sekalian ini sengaja dipilih oleh Nabi SAW, juga ada syahidnya di dalam hadis yang lain. Makanya hadis ini tadi kita bilang dia bisa dikuatkan menjadi hadis yang hasan li ghairihi dan bisa dijadikan sebagai pegangan di dalam agama kita karena memang dikuatkan dari hadis yang lain. Ini pernah kita sebutkan jamaah sekalian ketika beberapa sahabat Nabi di kota Mekah pada saat itu, di awal-awal keislaman, sebagian di antara sahabat Nabi, khususnya mereka orang-orang yang lemah atau mereka para budak dan sebagainya, hamba sahaya yang banyak disiksa oleh majikan-majikan mereka. Saya baru saja tadi mendengarkan tentang kisahnya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu ketika disiksa oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Sampai dikatakan di dalam beberapa riwayat jamaah sekalian, di punggungnya Bilal bin Rabah itu jamaah sekalian, ini mungkin jarang atau mungkin barangkali belum pernah kita dengarkan, di belakang punggungnya Bilal bin Rabah itu jamaah sekalian itu ada bekas-bekas cambukan tali dan bekas-bekas benang serta tali yang mengikat luka-luka yang ada di tubuhnya Bilal bin Rabah. Ya, jadi tali yang digunakan untuk menutup luka-luka Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Ketika beliau masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka majikannya Umayyah bin Khalaf tidak meridhoi hal tersebut dan akhirnya menyiksa Bilal bin Rabah dengan siksaan yang luar biasa. Sampai dikatakan bahwa
Bilal bin Rabah seperti yang kita ketahui bersama bahwa beliau diletakkan di atas padang pasir, lalu kemudian di atas badannya, di atas dadanya ditimpakan sebongkah batu yang sangat besar, namun beliau tetap mengatakan ahadun ahad, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ya, dan dipaksa oleh Umayyah bin Khalaf majikannya untuk mengatakan perkataan kesyirikan, untuk keluar dari agama Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau tidak mundur dari itu semua dan beliau mengatakan ahadun ahadun ahad. Bahkan dalam riwayat diceritakan batu yang tadinya panas jamaah sekalian itu dingin di badannya Bilal bin Rabah. Artinya batu itu saking dia lamanya diletakkan di atas dadanya Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu sampai batu itu menjadi dingin sendirinya. Karena Bilal bin Rabah bisa menahan panasnya batu tersebut dan beratnya batu itu. Namun itu tidak membuatkan Bilal bin Rabah mundur sedikit pun, dan akhirnya Nabi SAW sebenarnya lewat jamaah sekalian di samping Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dan melihat. Namun kata Nabi SAW, ya kita tidak punya kemampuan. Dan ini adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian lewatlah Abu Bakar As-Siddiq dan beliau mengatakan, "Wahai Umayyah, berapa harganya ini Bilal budakmu? Ya. Bagaimana kalau saya beli dengan 20 dinar?" Ya, kata Umayyah bin Khalaf, seandainya wahai Abu Bakar kamu beli dengan 1 dinar pun saya akan jual. Saya akan jual kalau kau mau membeli Bilal ini dengan harga 1 dinar saja, 1 koin emas saja. Padahal Abu Bakar sendiri sudah menawarkan 10 atau 20 dinar. Tapi dia tidak mau, artinya saking rendahnya ini Bilal bin Rabah dan tidak ada harganya sama sekali di sisi Umayyah bin Khalaf, sampai dia bilang, kau beli dengan 1 dinar pun juga saya akan jual. Tapi dengarkan perkataan Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, demi Allah seandainya kau minta kepada saya 1000 dinar, saya akan berikan 1000 dinar supaya saya bisa beli ini Bilal bin Rabah. Akhirnya dibeli oleh Bilal bin Rabah dan ditukar. Abu Bakar Siddiq itu punya hamba jamaah sekalian dan dia belum masuk Islam pada saat itu, maka ditukar oleh Abu Bakar Siddiq antara hamba beliau dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Akhirnya beliau bebas, merdeka, dan kemudian menjadi pengikut Nabi SAW, muazzin Rasulullah SAW, dan orang yang paling pertama dan satu-satunya orang yang diperintah oleh Nabi SAW untuk naik di atas Ka'bah ketika Fathu Makkah untuk mengumandangkan azan. Satu-satunya manusia yang azan di atas Ka'bah itu adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala atas perintah Nabi SAW. Nah ini wa in qutti'ta, ketika sebagian sahabat termasuk Sumayyah jamaah sekalian, wanita yang paling pertama syahid meninggal dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala, Sumayyah ibunya Ammar bin Yasir, yang kata Rasulullah ketika lewat ketika majikannya membunuh Sumayyah dan menyiksa menyiksa Ammar bin Yasir dan Yasir bapaknya, kata Nabi SAW, sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya janji Allah kepada kalian adalah surga Allah SWT. Nah ini dan sebagian sahabat Nabi yang juga ikut disiksa jamaah sekalian, sebagian di antara sahabat Nabi datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, alasna ala haqqin, bukankah kita ini berada di atas kebenaran? Nabi mengatakan iya. Wahal hum alal batil, dan bukankah mereka itu berada di atas kebatilan, kesalahan? Maka Nabi mengatakan betul. Para sahabat mengatakan, kenapa anda tidak berdoa saja kepada Allah untuk membinasakan mereka? Nabi mengatakan, bal ista'jaltum, kalian terlalu tergesa-gesa, terburu-buru melihat hasil daripada keimanan kalian. Nah, disitulah kemudian Nabi mengatakan, sungguh telah lewat dari umat-umat terdahulu, di antara mereka ada yang disisir, ya, dimulai dari ujung rambutnya sampai kedua kakinya dengan sisir yang terbuat dari besi, sampai kedua badannya terbelah menjadi dua, tapi tidak memundurkan mereka untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menandakan bahwa umat terdahulu jamaah sekalian orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan iman, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para nabi dan rasul, sampai mereka disiksa dengan berbagai macam azab dan siksaan, mereka tetap bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk juga wa in hurrikta, ya, meskipun kamu harus dibakar hidup-hidup, ya, dan orang yang pernah dibakar hidup-hidup di dalam sejarah jamaah sekalian ada 2 orang. Yang pertama adalah
Ibrahim radhiyallahu alaihi salam, dan yang kedua adalah kisah Ashabul Ukhdud, ya, seorang pemuda yang dibakar hidup tapi tidak mati juga. Ya, akhirnya kemudian ditunjukkan oleh pemuda tersebut, kalau kamu mau membunuh saya maka bunuhlah dengan nama Allah SWT, dengan menggunakan anak panah. Akhirnya dengan menggunakan anak panah itu dia membunuh anak tersebut, dan menjadi bukti bahwa sesuatu itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala maka bisa terlaksana. Nah, intinya di sini wasiat Nabi SAW untuk kita tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun alasan dan sebabnya. Karena jamaah sekalian, keimanan inilah yang paling berharga dalam hidup kita, dan tidak ada yang lebih berharga dibandingkan dengan keimanan. Dan sungguh sangat disayangkan dalam hadis-hadis Nabi SAW, ada orang-orang yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk neraka, diancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena hal yang sepele. Di dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin la hiya at'amatha wa la saqatha wa la tarakatha ta'kulu min khashashil ardi. Kata Nabi SAW, ada seorang wanita dahulu, orang-orang dari kalangan umat terdahulu, seorang wanita yang masuk ke dalam api neraka disebabkan karena seekor kucing. Bagaimana ceritanya jamaah sekalian? Dia kurung kucing itu, tidak diberi makan dan tidak diberi minum, disiksa, dan tidak dibiarkan juga untuk makan dari makanan-makanan yang dia bisa makan. Maka dengan siksaan yang dia lakukan itu jamaah sekalian, dia dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala gara-gara seekor kucing. Dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan, beliau mengisahkan tentang dua orang jamaah sekalian yang salah satunya masuk neraka disebabkan karena seekor lalat, dan yang satunya masuk surga disebabkan karena seekor lalat. Ketika dua orang ini lewat di sebuah perkampungan, kemudian di perkampungan itu ternyata terjadi sebuah perayaan kesyirikan, maka mereka tidak diberikan izin untuk lewat kecuali memberikan persembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka, kepada sembahan-sembahan mereka. Yang pertama mengatakan, saya tidak punya apa-apa untuk saya sembahkan. Kata orang-orang tersebut, tidak apa-apa walaupun itu hal yang kecil. Bagaimana kalau seekor lalat? Ya boleh, seekor lalat pun tidak ada masalah. Akhirnya dia tangkap seekor lalat, diberikan sebagai persembahan. Akhirnya dia masuk neraka gara-gara persembahan tersebut, gara-gara seekor lalat jamaah sekalian. Dianggap kecil padahal itu adalah kesyirikan kepada Allah. Sedangkan yang satunya mengatakan, saya tidak akan melakukan persembahan kepada selain Allah meskipun itu dengan seekor lalat. Nah, oleh karenanya seseorang jamaah sekalian sangat berbahaya keimanannya ketika dia tidak faham dengan persoalan tauhid kepada Allah dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasiat yang kedua kata Nabi, wala tatrukanna shalatal maktubata muta'ammidan, dan jangan sekali-kali kamu meninggalkan ibadah salat maktubah, salat yang wajib secara sengaja. Wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah, dan barang siapa yang meninggalkan ibadah salat wajib secara sengaja, maka perlindungan Allah Subhanahu wa taala akan terlepas dari dirinya. Nah ini mengingatkan dan memberi pesan yang penting kepada kita jamaah sekalian, bahwasanya sesuatu yang paling berharga setelah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat wajib. Nah, itulah yang paling utama. Makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang paling pertama dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah ibadah salatnya. Kalau bagus salatnya, semua ibadahnya akan bagus. Tapi kalau buruk salat wajibnya, maka buruk juga semua ibadah yang lain. Ulama kita jelaskan kenapa salat menjadi patokan utama jamaah sekalian. Yang pertama karena salat adalah rukun Islam yang kedua. Yang kedua jamaah sekalian, salat itu ibadah yang paling ibadah wajib yang paling sering kita kerjakan. Itu ibadah salat. Nah, kata ulama kita, seandainya ibadah yang paling sering dikerjakan itu bagus pengerjaannya, pelaksanaannya, maka bagaimana lagi dengan ibadah yang jarang-jarang kita kerjakan? Harusnya pasti akan lebih bagus lagi. Nah, ibadah yang paling sering, karena tabiatnya manusia jamaah sekalian, mereka tidak senang dengan ibadah. Makanya dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, huffatil jannatu bil makari wa huffatin nar bisyahawat. Surga itu dipenuhi, dikelilingi dengan hal-hal yang dibenci oleh manusia. Sedangkan neraka itu dipenuhi dan dikelilingi oleh hal-hal yang disenangi oleh manusia, syahwat dan seterusnya. Nah, makanya meninggalkan ibadah salat, berleha-leha, tidak melaksanakan kewajiban dan sebagainya, itu sudah tabiatnya manusia, memang seperti itu. Kita lebih senang untuk beristirahat.
Nah sekarang kalau saya tanya jemaah sekalian, kalau kita lagi tidur nyenyak di tengah malam, kira-kira syahwat kita, nafsu kita apa? Bangun sholat atau tidur? Kan pasti tidur. Syahwat kita seperti itu jemaah sekalian. Tapi kalau ditanya syahwatnya Nabi SAW, keinginan besarnya Nabi SAW, tidur atau sholat, ya sholat. Itu kebalikan dari kebiasaan manusia. Nah karena Nabi SAW telah dibersihkan hatinya 2 kali. Dalam pendapat yang sahih jamaah sekalian, hati Nabi SAW dibersihkan 2 kali. Sekali ketika beliau masih kecil, dan sekali ketika Nabi SAW akan melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Oleh karenanya ibadah solat ini jamaah sekalian, kalau dia adalah ibadah yang paling sering kita kerjakan dan itu bagus, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala terjaga dengan baik, apalagi ibadah puasa yang cuma dikerjakan sebulan dalam 1 tahun, apalagi ibadah zakat yang tidak semua kita membayarkan zakat. Nah sebaliknya, kalau ibadah solat yang paling sering kita kerjakan itu tidak bagus, apalagi ibadah yang jarang-jarang dikerjakan. Nah, kira-kira jamaah sekalian, kalau seseorang misalnya dia safar, melakukan perjalanan jauh ke Amerika misalnya, atau kemana dan seterusnya, dia perjalanan tujuannya safarnya safar maksiat, kira-kira di pertengahan jalan dia mau sholat tidak? Tentu tidak. Kalau niat awalnya dia sudah tujuannya untuk maksiat, tidak akan terfikir lagi untuk mengerjakan ibadah sholat. Artinya kalau dia sudah jauh dari hidayah Allah SWT, maka apalagi ibadah sholat. Kalau puasanya sudah berantakan, zakatnya tidak pernah dibayarkan, ibadah haji padahal dia mampu mengerjakan dan dia tidak pernah mengerjakannya, apalagi ibadah sholat yang setiap hari dikerjakan, yang lebih berat untuk dikerjakan, pasti tidak akan lagi dikerjakan. Namun jamaah sekalian ingat, Nabi mengatakan wala tatrukanna sholatal maktubata muta'ammidan, jangan tinggalkan ibadah solat secara sengaja. Artinya jamaah sekalian, kalau seseorang meninggalkan ibadah solat tidak disengaja, dalam keadaan jahil misalnya, dalam keadaan lupa dan sebagainya, atau ketiduran dan seterusnya, maka itu adalah hal yang berbeda. Masalahnya berbeda lagi. Yang menjadi masalah di sini adalah orang yang meninggalkan salat muta'ammidan, sengaja. Nah, makanya dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum tarkus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Jarak antara kita orang beriman dengan orang kafir adalah meninggalkan salat. Siapa yang tinggalkan salat, maka dia telah kafir. Olehnya berhati-hati jemaah sekalian. Meskipun ini pembahasan yang panjang di antara ulama kita tentang hukum orang yang meninggalkan ibadah salat. Yang rajih jamaah sekalian, orang yang meninggalkan ibadah salat wajib 5 waktu secara totalitas atau memang membangkang terhadap hukumnya, maka hukumnya adalah orang kafir. Ya. Tapi kalau dia meninggalkan mungkin bermalas-malasan, atau dia tinggalkan sekali, 2 kali, 3 kali dan sebagainya, maka dia masuk dalam kategori orang yang lemah imannya, orang fasik, tapi tidak sampai kepada kekufuran. Kemudian kata Nabi, wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Siapa yang meninggalkan jamaah sekalian ibadah salat secara sengaja, maka perlindungan dari Allah itu sudah terlepas dari dia, sudah tidak ada. Makanya dalam hadis yang lain, dalam hadisnya Aisyah, dalam hadis Ibnu Mas'ud juga, Nabi mengatakan, la yahillu damu mri'in muslimin hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath. Jadi orang Islam itu jamaah sekalian tidak halal darahnya kecuali 1 dari 3 alasan. Yang pertama adalah ats-tsayyibuz zani, orang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sahih kemudian dia berzina. Ini namanya zina muhsan. Hukumannya halal darahnya dengan hukuman rajam. Hukuman rajam dibuatkan, digalikan lubang, dimasukkan tubuhnya sampai setengah dada, kemudian dilempar dengan batu kecil sampai meninggal dunia. Itu hukuman rajam. Yang kedua adalah wan nafsu bin nafsi, orang muslim membunuh sesama muslim yang lainnya secara sengaja. Ini hukumannya adalah hukuman qisas, dibunuh juga. Kalau dia membunuh dengan alat yang dengan benda tajam, maka dibunuh dengan benda tajam. Dia membunuh dengan benda tumpul, dibunuh juga dengan benda tumpul, dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah wattariqu lidinihi al-mufariqu anil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, orang murtad. Orang murtad itu halal darahnya jamaah sekalian. Itu halal darahnya. Nah, oleh karenanya ketika di masa Abu Bakar As-Siddiq, Nabi SAW sudah wafat jamaah sekalian, itu kan rame-rame orang-orang kabilah-kabilah yang terluar jauh dari kota Madinah, mereka rame-rame semuanya murtad, keluar dari agama Islam. Artinya mereka masuk dalam agama Islam karena takut dengan kekuatan Islam. Setelah Nabi SAW sudah wafat, mereka mengira bahwa sudah tidak ada lagi kekuatannya Islam.
Rame-rame mereka tinggalkan, keluar dari ajaran agama Islam. Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq kemudian perintahkan Usama bin Zaid, pasukan yang paling terakhir dibentuk oleh Nabi SAW, pasukan jihad. Abu Bakar memerintahkan, wahai Usama, kamu dibentuk pasukan yang paling terakhir dibentuk oleh Nabi SAW. Sekarang saya perintahkan untuk perangi itu orang-orang murtad. Ya. Suruh mereka kembali ke dalam ajaran agama Islam. Kalau tidak mau kembali maka harus diperangi semuanya. Umar bin Khattab, jamaah sekalian, orang yang diberikan ilham dari Allah Subhanahu wa taala, tidak terima dengan hukumnya Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab justru mengatakan, ya wahai Khalifah Rasulullah, bagaimana kalau anda cobalah dengan pendekatan persuasif, coba dibujuk, coba dirayu dan sebagainya, mungkin ada yang masuk Islam mungkin dan sebagainya. Jangan langsung diperangi, karena mereka saudara-saudara kita juga sebelumnya kan. Tapi kalau itu diri saya saja. Oh kalau begitu oke lah, saya tidak mau berzina, saya tidak mau membunuh anak ini karena takut dengan dosa kezaliman kepada orang lain. Kalau begitu saya minum khamar saja. Ternyata minum khamar, hilang akalnya, dia lakukan semuanya. Ya, dia berzina dengan wanita tersebut. Setelah dia berzina, dia melihat anak itu, dia telah menjadi saksi atas perbuatan zina, akhirnya dibunuh. Dalam hadis diceritakan seperti itu. Nah itu artinya mas sekalian, kenapa Nabi mengatakan bahwa meminum khamar itu adalah ummul khaba'ith, ibunya, induknya segala bentuk. Kenapa disebut sebagai induk? Kenapa disebut sebagai ibu jamaah sekalian? Karena kepada meminum khamar inilah semua dosa itu kembali. Artinya dari minum khamar ini semua dosa itu bisa terjadi. Dari minum khamar orang bisa berbuat zina, dari minum khamar orang bisa berdusta, minum khamar orang bisa durhaka, minum khamar orang bisa membunuh dan sebagainya, macam-macam. Kenapa bisa melakukan semuanya? Karena akalnya sudah tidak ada. Akalnya sudah tidak ada. Tiang listrik juga dikira siapa? Dikira polisi. Nah, tiang listrik dikira polisi. Makanya kita lihat orang gila, orang minum khamar itu sudah hilang akalnya jemaah sekalian, sembarang dia bikin. Nah, oleh karenanya ini pesan Nabi SAW, khamar ini adalah ummul khaba'ith, induk daripada seluruh bentuk keburukan. Kemudian jamaah sekalian, wa'ati' walidayka. Nah ini saksi bahasan kita. Kata Nabi SAW, wa'ati' walidayka, dan taatlah kepada ibu bapakmu, wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Kata Nabi SAW, dan taatlah kepada ibu dan bapakmu meskipun keduanya menyuruh kamu meninggalkan duniamu, maka tinggalkanlah duniamu untuk taat kepada ibu dan bapak. Bukan berarti jamaah sekalian kita tinggalkan dunia, artinya sudah tidak ada hubungan lagi dengan kehidupan dunia, artinya berhenti bekerja, sudah resign dari pekerjaan dan sebagainya. Tidak. Maknanya jamaah sekalian, ketika kita mendapatkan sebagian dari nikmat duniawi atau kita mendapatkan rezeki dan sebagainya, lantas kemudian orang tua kita mengatakan jangan diambil itu rezeki, atau jangan diambil itu, jangan diterima jabatan itu, jangan diterima dan sebagainya. Atau misalnya kita diminta untuk safar, untuk mendapatkan promosi, tapi promosinya itu harus pergi jauh jamaah sekalian, maka orang tua mengatakan jangan diterima promosinya kalau harus pergi jauh dari kami. Maka taat kepada orang tua. Ya, taat kepada orang tua meskipun dunia tidak kita dapatkan. Dan satu kisah jamaah sekalian yang luar biasa, ketika Uwais Al-Qurani radhiyallahu taala anhu meninggalkan satu di antara keutamaan yang terbesar dalam kehidupannya. Dia ini sebenarnya mukhadram jamaah sekalian. Uwais Al-Qurani itu adalah orang yang hidup di masa Nabi SAW masih hidup, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Harusnya sebenarnya bisa menjadi sahabat ini. Ini Uwais Al-Qurani yang kata Nabi SAW doanya mustajab. Semua penduduk dunia itu tidak kenal dia kecuali penduduk langit. Nah, itu Uwais Al-Qurani. Setiap kali dia berdoa maka pasti akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu di antara kisahnya jamaah sekalian, ketika dia ingin datang dari negeri, dia kan sebenarnya tinggal di negeri Yaman. Ketika dia ingin datang bertemu dengan Nabi SAW menjadi salah satu di antara sahabat beliau, tapi ibunya melarang, jangan tinggalkan saya. Kalau kamu tinggalkan saya tidak ridho. Maka sudah. Karena ibunya tidak ridho jamaah sekalian, maka dia lebih memilih untuk berbakti kepada ibunya. Justru karena bakti kepada ibunya itulah Allah SWT mengabulkan semua doa dan permintaannya. Nah, oleh karenanya jamaah sekalian, dalam hadis Nabi SAW pernah dihadapkan dengan seorang pemuda. Anak muda ini jamaah sekalian mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, ini bapak saya suka ambil uang saya. Apa kata Nabi SAW? Anta wa maluka milkun li abika. Kamu dengan hartamu itu miliknya bapakmu. Nah, ini meskipun jamaah sekalian ada penjelasannya dari Nabi SAW, dari para ulama kita, bahwa
Maksudnya hadis ini jamaah sekalian, kalau seandainya bapak mengambil harta kita, mengambil gaji kita dan sebagainya, meskipun itu tanpa izin dari kita jamaah sekalian, dia ambil harta kita, maka itu adalah miliknya dan itu boleh diambil oleh bapak kita. Dengan catatan bahwa itu tidak memberikan mudarat kepada sang anak. Yang kedua jamaah sekalian, itu adalah bagian daripada hajat yang merupakan salah satu di antara kebutuhan terbesarnya anak tersebut. Ya, contoh misalnya penghasilan satu-satunya adalah rumah yang dia sewakan. Lalu kemudian rumah itu diambil sama bapak. Maka yang seperti ini kata ulama kita itu tidak boleh dilakukan oleh seorang bapak. Ya, kalau dilakukan maka tetap harus dikembalikan kepada sang anak. Nah, tapi syahidnya jamaah sekalian bahwasanya seorang anak dengan harta-hartanya jamaah sekalian itu miliknya bapak itu. Itu adalah miliknya bapak karena bapak adalah orang yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini. Kemudian wala tunazi anna wala wulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kamu menentang pemimpin kaum muslimin meskipun kamu melihat kamu berada di atas kebenaran seorang diri. Ini tidak boleh. Karena apa jamaah sekalian? Menentang pemerintah Islam dengan secara terang-terangan atau dengan secara batil jamaah sekalian, meskipun kita menganggap bahwa diri kita ini berada di atas kebenaran, itu tentu saja akan menjatuhkan wibawa dan marwah dari pemimpin Islam. Namun yang dilakukan oleh seorang muslim adalah menasihati dengan cara yang baik. Makanya kata Nabi wala tunazi'anna itu jamaah sekalian, itu berarti jangan menentang. Tapi kalau dinasihati, pemimpin melakukan kesalahan, dinasihati dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, maka itulah yang diperintahkan oleh ajaran agama kita. Adapun untuk melakukan demonstrasi besar-besaran dan anarkis, maka ini tidak diperbolehkan dalam ajaran kita. Wala tafrur minaz zahaf wa in halakta wa far ashabuk. Nah, ini juga wasiat Nabi SAW, jangan sekali-kali melarikan diri dari medan peperangan meskipun kamu harus meninggal dunia dan teman-temanmu semuanya melarikan diri. Ini karena masuk dalam kategori salah satu dosa besar. Dosa besar yang membinasakan seseorang ada 7. Dalam riwayat disebutkan jamaah sekalian ada 1 tambahan menjadi 8. Salah satu di antaranya poin yang ke-6 adalah at-tawalli yaumaz zahaf, melarikan diri dari medan peperangan. Itu tidak boleh. Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau sudah bertemu ini pasukan Islam dengan pasukan musuh, maka hukum berjihad itu bukan lagi fardu kifayah, tapi sudah menjadi fardu ain. Bagi setiap mereka yang sudah berdiri di atas medan peperangan itu, hukumnya sudah menjadi fardu ain, wajib bagi setiap mereka. Kapan mereka melarikan diri, maka itu adalah bentuk pengkhianatan kepada pemimpin Islam, kepada para sahabat-sahabatnya dalam medan peperangan, dan juga adalah salah satu sebab kejatuhan dan keruntuhan serta kekalahan umat Islam. Nah, coba dibayangkan ya mas kayaknya, kalau semuanya sudah lengkap semuanya, kemudian ada 1 orang yang melarikan diri, terus yang melarikan diri itu yang paling depan berdiri. Itu yang belakang-belakang itu pasti akan gemetaran semuanya. Nah, makanya Allah melarang kita, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Wahai orang-orang beriman, kalau sudah bertemu dengan musuh kalian, orang-orang kafir yang akan memerangi kalian, fala tuwalluhumul adbar. Jangan sekali-kali memalingkan diri kalian dari medan peperangan. Maka tidak boleh. Ya, kecuali jemaah sekalian kalau ingin melakukan taktik. Kalau melakukan taktik perang, maka itu lain lagi ceritanya. Atau mundur misalnya beberapa orang supaya dia bisa bergabung dengan pasukan yang lain. Ini taktik perang, maka ini boleh hukumnya. Tapi mundur terus tidak kembali, minta izin, saya mau ke WC dulu misalnya, terus tidak kembali lagi, itu mundur dari medan peperangan. Itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian yang paling terakhir, wa anfiq min taulika ala ahlik, dan berikanlah nafkah kepada keluarga kalian sesuai dengan apa yang Allah SWT bagikan atas kalian. Wala tarfa' asaka an ahlik, dan jangan pernah mengangkat tongkat kalian dari keluarga kalian, ya. Wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Kata Nabi SAW, berikanlah, berinfaklah atau nafkahilah keluarga kalian sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kalian. Nah, ini adalah salah satu bentuk kewajiban kita jamaah sekalian sebagai seorang kepala rumah tangga, memberikan nafkah sebagai bentuk kewajiban kepada istri kita, kepada anak-anak kita dan seterusnya.